Oh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afin, ya'amu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamd wa la yabaqi juga kita karim wa aziz sultani. Allahumma shalli ala salamatan fid wa fiatan jasad wa biratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawadawal rahmatan ilal maut wa maghfiratan ilal maut. Allahumma inna sakaratul maut wa najatna wa ta'ala. Rabbana lakfir rubana wa rizqana wa qaddana dan rahmatan ilal wahab. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhanallahi wa bihamdihi wa salamun alaihi wa alhamdulillah. Yang paling tua ini ya? Yang ini Pak. Ini kalau gini laki-laki Pak. Oh, yang ini perempuan. Jadi pasti perempuan di bagian wetan, bagian timur, yang laki-laki di bagian barat. Imam. Karena imam beliau. Orang tuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jenderal Pak Kasat. Kami banggakan dan saya Ismail yang saya cintai bukan hanya warga Sidoarjo tetapi warga Nahdlatul Ulama. Sekarang posisi kita di ini Pak Jenderal. Jadi kalau di depan tadi awalnya ada ini hanya 1 meter yang kita lewatin tadi luasnya lebarnya hanya 1 meter. Nah, kebetulan di sini rumahnya Pak Komandan ya. Kemudian sini juga ada beberapa rumah, jadi ini masih gambaran saja Pak Jenderal, tetapi apapun yang terjadi kami sebenarnya mantan dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. Kami ingin ceritakan bahwa harapannya ke depan ini bukan hanya dari TNI saja sebagai cagar budaya saja, bukan, tetapi juga jadi satu di dalamnya, termasuk juga nanti ini ada area UMKM dan sebagainya. Kenapa kok kemudian kita buat 2 arah? Karena yang ini sudah di pojok dan ini juga sungai. Kami lihat kemarin di sepanjang itu sudah tidak terpakai. Nanti monggo disepakati apa
akses sehingga kadang-kadang dari yang ini diarah juga bingung. Caranya dari mana? Sebelum biasanya lewat sini Pak. Sehingga nanti kami ingin juga merevitalisasi masjid ini juga. Nah, kemarin ada masukan juga agar masjid di sini, tapi memang kami ingin bahwa masjid ini adalah set awal pondok dulu berdiri, set awal dulu berdiri, sehingga kalau dipindah di sini ini mengurangi sekali dengan sejarah, nilai sejarah. Selanjutnya terkait, jadi ini ada 2 rumah Pak Jenderal yang ingin kami sampaikan. Mungkin nanti ada kebijaksanaan seandainya satu sini juga alhamdulillah. Ini saja ya juga alhamdulillah, dua-duanya alhamdulillah. Intinya kami ngikut semua sama Pak Jenderal. Yang terpenting akses hingga masyarakat bisa memahami bahwa 200 tahun yang lalu Sidoarjo adalah puncak peradaban pendidikan di Jawa Timur, di nasional ini bisa terjadi. Jadi sekedar info Pak Jenderal bahwa semua yang ada di makam di sini adalah makam ulama besar yang di dalamnya melahirkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Haji Abdul Karim, ini pendiri Ponpes Lirboyo. Kalau jumlah santrinya per masa bisa 20.000, 30.000. Bisa Kiai Jazuli Ploso per masa santrinya bisa 20.000, 30.000. Bisa dibayangkan kalau kemudian 100 tahun pondok itu berjalan, berapa banyak santrinya. Termasuk kiai-kiai yang lain, termasuk Kiai Ali Maksum, Jombang dan sebagainya. Intinya apa? Bahwa sebenarnya ini punya potensi yang sangat besar. Ini sebenarnya sudah jualan Pak Jenderal, mungkin nanti kita akan bantu karena kalau dilihat ini gentengnya saja sudah tetanus semua. Ini pesannya teman-teman Pak Jenderal bahwa rumahnya komandannya ada satelitnya, rupanya batu bata Pak Jenderal. Sehingga mungkin kami akan, jadi ini adalah kesepakatan bersama Pak Jenderal. Kami juga punya tanggung jawab. Kemudian kalau kita diberikan amanah untuk bisa meramut ini, termasuk kami juga berkomitmen agar kemudian rumah yang di sini 2 itu beserta yang lain ini bisa semuanya perbaiki ya rumahnya. Moga-moga alhamdulillah. Yang terpenting Pak Jenderal ini diloloskan. Oke, ACC. Siap. Pinjam pakai dan masih simaknya masih di kita. Nggak apa-apa, sama aja dengan kita. Siap. Pinjam pakai. Pinjam pakai. Yang terpenting kabupaten diizinkan boleh bangun di sini. Boleh. Milik kita semua. Milik kita. Mungkin karena Sampai kiamat ya. karena gini Pak Jenderal, ini makam keramat. Seandainya diapain ya juga tetap jadi makam. Mau didosor juga tidak bisa, mau diapain juga tidak bisa, sayang. Sehingga mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Jenderal. Pak, ini Bupati menyampaikan. Pada hari ini saya dengan Pangdam 5 Brawijaya dan Pak Bupati Sidoarjo meninjau secara langsung di mana tempat ini ada situs makam para leluhur pendiri NU, di mana dulu orang tuanya Gus Dur, Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gurunya ada di sini. Dan kebetulan makam itu letaknya ada di komplek militer di Bupusjat, di bawah Kapus Palat. Jadi ada di tengah-tengah asrama militer. Konon ceritanya bahwa dulu para suhada-suhada, para kiai-kiai kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan mengatur strateginya di sini. Dan pada zaman Jepang
tempat inilah yang kemudian akhirnya menjadi makam para syuhada, para leluhur-leluhur NU. Disinilah akhirnya dimakam, dan kemudian setelah diambil alih lagi oleh TNI saat itu, kemudian ini menjadi komplek militer dan menjadi gudang pusat senjata yang di bawah Puspalat. Kemudian saya mendapat masukan dari Bapak Bupati seyogianya bahwa tempat ini memang banyak para peziarah-peziarah yang sering datang ke makam para leluhur-leluhur di sini, dan aksesnya untuk masuk ke makam itu sangat kecil, hanya lebarnya 1 meter, sehingga mohon kepada saya untuk dilebarkan, dan kemudian nanti di sini akan menjadi objek untuk para peziarah-peziarah sehingga leluasa pada saat ziarah. Dan tentunya ini nanti sifatnya pinjam pakai, yang artinya bahwa ini aset-aset TNI Angkatan Darat, ya aset negara, ya sama-sama juga, kita sama-sama pemerintah. Artinya ini bisa dimanfaatkan untuk para peziarah, dan Bapak Bupati juga bisa nanti membangun untuk kepentingan, ya untuk kemaslahatan umat. Silahkan nanti bisa dibangun sehingga masyarakat khususnya warga NU ini leluasa untuk bisa berziarah di sini. Dan saya diberikan izin, silahkan Pak Bupati, nanti secara umum Pak Bupati akan menyampaikan bagaimana sejarah makam yang ada di sini. Dan saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengizinkan untuk lingkungan dari pemakaman ini untuk disempurnakan sehingga menjadi suatu area yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya umat Islam, karena memang yang dimakamkan di sini adalah yang dulunya para penyebar agama Islam, para sesepuh-sesepuh, para kiai-kiai kita, yang akhirnya kita sekarang bisa melaksanakan ibadah dengan baik di sini. Dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan bagaimana sejarah makam ini sehingga diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan semua yang kami banggakan, izin Pak Jenderal, izin Pak Kasat, izin Pak Pangdam, bahwa ingin kami sampaikan secara umum bahwa makam ini adalah makam cikal bakal NU, karena dulu di makam ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Sono ini, di Desa Sidokerto ini, kiai-kiai besar bukan hanya kaliber Jawa Timur tetapi kaliber nasional, mondoknya ya di sini, ditempa di sini. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Abdul Karim pendiri Lirboyo, ada Kiai Haji Jazuli pendiri Ploso, yang santrinya saya kira sudah ratusan ribu mungkin. Itu hanya beberapa saja yang kita sampaikan. Kebetulan di makam ini ada beberapa makam. Yang pertama makam Kiai Said. Kiai Said ini bapaknya Kiai Haji Ali Mas'ud yang ada di Pagerwojo, yang kalau di Pagerwojo malam Jumat semuanya pasti tidak pernah sepi dari peziarah. Kiai Said ini punya kakak, punya bapak, ayah namanya Kiai Zarkasi. Kiai Zarkasi punya saudara juga, Abu Mansur namanya. Kiai Abu Mansur ini yang kemudian menjadi guru para ulama-ulama besar itu, yang kemudian punya bapak lagi namanya Muhayyin. Jadi Muhayyin, jadi Ali Mas'ud bin Said bin Zarkasi bin Muhayyin. Jadi semua di sini adalah komplek makam keluarga para ulama sono. Jadi pondoknya dulu Pondok Sono, Pak Jenderal. Jadi sebelum ke Syekhona Khalil di Bangkalan, hampir semua kiai besar akan mondok di dua pondok besar di Sidoarjo, yakni pertama Sono, yang kedua pasti Siwalan Panji. Nah, betapa pentingnya makam ini bagi
masyarakat Sidoarjo. Yang pertama bahwa makam ini adalah bukti bahwa Sidoarjo 200 tahun yang lalu menjadi pusat peradaban pendidikan Islam. Pusat peradaban pendidikan Islam. Sehingga mungkin bagi kami semua yang meneruskan tongkat estafet beliau ini bisa memperjuangkan lebih lagi tentang pendidikan itu. Dan yang terakhir yang bisa kami sampaikan, terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kasat, Pak Dudung Abdurrahman, karena sudah memberikan izin bagi kami. Ini tentunya menjadi penghargaan bagi kami atas nama pribadi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan saya yakin kami sudah menyampaikan beberapa kiai ke Kiai Sepuh Bapak Jenderal bahwa semuanya sangat mendukung dan responnya positif. Bukan apa-apa, karena ini adalah salah satu simbol sejarah. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Ini penting bagi kami, sehingga terima kasih sekali lagi untuk Pak Kasat atas kehadirannya, atas atensinya. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Dan doa kami kepada Pak Kasat atas nama pribadi, atas nama seluruh masyarakat Sidoarjo, semoga beliau sehat selalu, panjang umur, dan karirnya lebih cemerlang lagi. Amin. Karena mungkin ini pertama kalinya kami bertemu seorang jenderal yang kemudian punya atensi lebih, punya perhatian pada budaya, cagar budaya, heritage tinggalan masa lampau yang bisa menjadi satu potensi penguat karakter Kabupaten Sidoarjo ke depannya. Sekali lagi Pak Kasat, ini kado terindah bagi kami, dan apa yang menjadi komitmen untuk saling melengkapi, untuk saling memperbaiki menjadi tanggung jawab kami ke depannya. Terima kasih Pak Kasat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat bangga ada Bapak Jenderal yang kemudian mau care terhadap cagar budaya, tinggalan sejarah yang sangat berarti bagi warga Nahdien tentunya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti secara detail mungkin bisa disampaikan di lain waktu. Yang jelas bahwa ini adalah bukti Sidoarjo pernah jadi pusat peradaban pendidikan, dan Pak Kasat adalah influencer terkait hal itu semua. Sekali lagi terima kasih Pak Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.